Ya, ini adalah adegan unboxing Samsung Galaxy S21 FE yang ternyata saya rekam tanpa suara. Jadi ini saya ngomong voice over bentar lah ya. Saya jelasin kenapa saya beli S21 FE ini, karena penyakit gonta-ganti HP saya mulai kumat nih. Si iPhone 13 ini udah rada bosan pakainya, pengen balik ke Android, punya M52 5G, tapi ngerasa rada kurang di kameranya memang kalau buat konten ya. Sempat berpikir buat ke A73 5G dengan prosesor yang sama. Saya suka prosesornya, hemat baterai, masih lumayan perform juga. Layarnya sama, 6,7 inci, Super AMOLED Plus, tapi baterai sama juga 5000 mAh. Dia punya in-display fingerprint scanner malah ya, lebih bagus, dan kameranya lebih lengkap juga. Karena iseng nyari A73, dapat di harga 6,6 paling murah, di mana harga resminya, harga launchingnya itu 7,8, lumayan banget kan. Tapi saya iseng nyari perbandingan, karena saya butuh wireless charging, jadinya nyari juga S21 FE 5G ini. Ini kebanyakan sekarang, harga resminya dulu ini 899 buat yang 128 GB, dan 999 buat yang 256 GB ya. Memang cukup tinggi harganya dibandingkan S20 FE yang sempat hype karena rilis 2 kali, yang pakai Exynos 990 sama Snapdragon 865, dan worth it banget di harga 6 jutaan waktu itu. Nah, dari pencarian S20 FE ini, sekarang kebanyakan authorized reseller Samsung, kayak beberapa seller yang udah official store di Tokopedia tuh jualnya 8999 128 GB, free upgrade ke 256 GB. Itu istilah marketing aja ya, yang betul berarti sebetulnya turun sejuta, yang 256 jadi 899. Nah, kebanyakan jual segitu. Kebanyakan juga yang jual 128 itu sekarang udah di 8 juta lebih 50.000. Bahkan kalau di beberapa seller yang 256 itu dijual di 85 atau 8,6 juta ya. Saya nyari iseng seller yang dari Bandung yang bisa kirim pakai GoSend ke Cimahi, dan nemu yang jual Rp7.899.000. Buat varian berapa coba? Varian nih, 256 GB. Ya, durian runtuh ya. Di harga yang lebih murah dari 128, malah dapatnya yang 256. Memang tidak bisa pilih warna, dapatnya yang warna graphite gray seperti ini. Dan ya, desainnya mengingatkan banget sama S21 dulu ya. Saya pengguna lama S21 5G, sama pakai Exynos 2100. Yang itu lebih kecil, layarnya 6,2 inci. Sama juga layarnya Dynamic AMOLED 2X. Ini lebih besar baterainya, 4500 mAh, tapi memang back covernya yang ini polikarbonat ya, bukan kaca seperti S21 series. Tapi saya nggak masalah, karena saya juga anak casing, tim casing ini kayak gini, pakai Spigen biasanya. Dan ini ada cashbacknya, nanti bisa saya pakai buat beli casingnya. Nah, ini juga mungkin bisa jadi solusi nih buat teman-teman yang kalau saya komen, kalau saya unbox, terus komen, ngelihat dus tipis seperti ini, pada bilang, pelit, handphone mahal, tapi nggak dapat charger. Kalau belinya online, Tokopedia, itu dapat cashback. Cashbacknya ini 270.000 kemarin, dari 7,9 juta ya. Itu cukup banget buat beli charger yang merek Usams mungkin, atau yang Anker, yang 25 watt ya. 150.000 dapat kayaknya. Tuh, masih ada lebihnya buat beli casing sama tempered glass. Casingnya yang murah ya, tapi paling ya kalau segitu. Salah satu alasan pilih S21 FE ini karena support wireless charger. Jadi memang habit saya di meja kerja, ketika kerja, si smartphone langsung ditaruh di cradle atau phone holder ya, yang memang punya kemampuan wireless charging. Jadi ngecasnya selama kerja. Dan hampir nggak pernah dicolok kabel jadinya. Kecuali kalau lagi buru-buru, butuh 25 watt, fast chargingnya berjalan, baru dicolok kabel ya. Dan itu pun di meja kerja saya sudah ada charging station. Jadi pakai chargernya Ugreen yang 100 watt, bisa buat ngecas laptop, kemudian ke wireless charger buat ngecas TWS earphone sama smartwatch, sekalian juga ngecas smartphone ini. Jadi itu buat teman-teman yang suka komen nggak dapat charger, itu adalah salah satunya. Kelebihannya kalau nggak dapat charger memang go green. Dan ya bisa jadi lebih untung buat Samsungnya, cari cuan lebih banyak, nggak masalah kan. Memang perusahaan jual produk tujuannya apalagi kalau bukan cari cuan. Ya udah, kita bahas penampakannya dulu sekarang. Mirip banget dengan S21, saya tahu, tadi udah dibahas. Mungkin bedanya
Kalau S21 itu frame-nya ada yang gold sama yang silver kalau nggak salah ya, atau chrome. Itu warna frame-nya masuk ke sini. Karena ini, enggak sih, kalau ini di S21 FE, si kamera bulbnya itu ikutnya ke warna back cover-nya. Mau yang olive, mau yang lavender, mau yang putih juga sama ya. Jadi si warna frame-nya nggak ngikut sampai ke kamera bump-nya. Frame-nya sendiri ini metal. Nah, itu yang beda. Kalau kamera bump-nya S21 yang biasa itu kan metal juga. Kalau ini polikarbonat lah, sama kayak back cover-nya. Dan di sisi kanan ada tombol power, kemudian volume rocker, dan garis antena. Ini dilapisi plastik tipis ya, kayak selotip buat melindungi frame-nya selama dalam kotak. Jadi dalam penyimpanan tetap aman. Di atas ada mikrofon, bisa buat noise cancellation waktu telepon, sama buat perekaman audio juga waktu video recording ya. Bisa membantu menentukan arah suara. Tapi nanti kita harus cek lagi sih di mode lengkap di kamera ya. Di sini ada garis antena lagi, jadi di atas cuma ada itu. Di sisi kiri lebih kosong lagi, lebih sepi lagi, hanya ada garis antena satu. Kemudian di sisi bawah ada SIM tray. Lalu ada mikrofon, di sini ada jack. Tuh kan saya mau ngomong salah lagi. Tadi waktu yang nggak ada suaranya juga, saya ngomongnya ini jack loh. Kebiasaan banget ngomong jack audio ya. Ini adalah port Type-C buat charging sama buat kabel data juga ya. Kemudian di sini ada speaker grillnya berupa 6 buah lubang seperti itu. Semuanya diapit oleh 2 buah garis antena. Cukup tipis smartphone-nya. Ya, segini cukup tipis. Tapi dari frame masih kelihatan menonjol ya si back cover-nya itu. Jadi ada kelebihan dari frame-nya. Nggak lurus seperti S22 series ya. Kemudian tadi udah saya nyalakan. Tapi nggak saya download apa-apa. Nggak saya nyalain WiFi. Kita skip-skip semua. Biar kita bisa lihat untuk masalah storage-nya berapa tersisa ketika pertama kali dinyalakan. Oke. Kelihatan nggak? Kita coba ganti wallpaper ya. Biar lebih kelihatan bezel bawahnya. Sedikit lebih tebal tetap. Sedikit saja lebih tebal yang bawah. Tapi tidak terlalu kentara lah segini ya. Oke. Layarnya bagus banget. Dynamic AMOLED 2X. Dan kelihatan banget menyatu dengan ini ya, digitizer-nya. Jadi ke depan banget layarnya. Sudut pandang pasti bagus. Tuh, kelihatan. Kemudian kita lihat di About Phone-nya. Saya belum connect ke WiFi ya. Kita lihat di About Phone-nya, Software Information, One UI-nya masih 4.0 dengan Android 12 dan Google Play System Update 1 September 2021 dan Android Security Patch levelnya 1 Februari 2022. Belum One UI 4.1 berarti ya. Kemudian storage kita lihat di sini. 220,6 GB available, terpakainya itu 35,4 GB ya. Nah, ini storage-nya ada kemungkinan keambil sama RAM Plus juga. Ini RAM-nya 8 GB, terpakai 3,1 GB, available 4 GB. Dan apakah RAM Plus-nya sudah berjalan? Belum. Ada. RAM Plus-nya 4 GB. Di Samsung RAM Plus-nya itu nggak bisa dimatiin ya. Dan di One UI 4.1 nanti harusnya bisa pilih RAM Plus-nya mau berapa GB. Kalau ini fix di 4 GB RAM Plus-nya. Ya, di One UI 4.0 udah ada RAM Plus. Cuma sejak 4.1 tuh baru digembor-gemborkan adanya fitur ini. Padahal sebetulnya udah ada dari lama ya. Oke, kemudian kita lihat kameranya. Ada ultra wide dan ada lensa tele juga. Oke, optik zoom-nya mungkin 3 kali. Tapi hybridnya gabungan dengan digital itu sampai 30 kali ya. Kemudian kita lihat lagi modenya. Ada single tag. Ini fitur yang di bawah Samsung sejak S21 memang. Portraitnya bisa pakai 2 lensa. Lensa utama yang wide dan lensa tele juga. Biasanya kayak ini buat ambil foto portrait kayak serangga atau bunga ya. Video kamera belakang bisa sampai 4K 60 fps. Buat saya sih cukup ya. 8K kelebihan, ngeditnya berat, dan orang yang nonton juga kayaknya nggak sampai 8K deh. Mungkin akan bagus buat di cropping, tapi ya 8K. Tapi buat smartphone oke lah, 4K 60 fps udah oke bagi saya. Nah, kalau di Super Steady, mentok di Full HD 30 fps. Jadi nggak bisa dinaikin frame rate-nya ke 60 ya. Sayangnya. Dan untuk kamera depan, bisa sampai 4K 60 fps juga sama. Full HD juga bisa 60 fps, which is good. Flagship like lah ya. Kemudian di sini menu lengkapnya ada AirDoodle, Pro, Panorama, Portrait Video, Night, Food, Pro Video, Super Slow Motion, Dual Recording,
dan hyperlapse. Nah, ini yang Pro. Lengkap pasti. Fokus, bisa center, manual, sama multi. Titik fokusnya ada 25 berarti ya. ISO dari 50 sampai dengan 3200. Shutter speed dari 1/12.000. Ini cepat banget sampai dengan 30 detik. Lambat atau panjang banget ya. Kita set ke auto saja. Kemudian white balance juga bisa di set di situ. Dan di sini ada pengaturan untuk ini. Contrast, highlight, shadow, saturation, dan tint. Fokus manual di sini ya. Oke, sekarang saya mau lihat pro videonya. Bisa pilih kamera depan, mikrofon depan belakang atau enggak ya. Di seri FE ini. Bentar. Mic. Oh, nggak bisa. Cuma dia bisa pilih mic USB atau Bluetooth mix. Tapi dia nggak bisa mix. Mix itu campur ya. Tapi dia nggak bisa pilih depan doang atau belakang doang kayak di S-series yang reguler ya. Mungkin mikrofonnya berarti nggak sebanyak yang S-series reguler ya, yang sampai 4. Oke lah. Sip. Jadi udah kejawab ya yang tadi mikrofon atas itu buat apa. Ada titik hijau di atas ini, indikator kalau kameranya dipakai. Kita lihat kalau di S-series, apakah memang toggle buat kamera akses sama mikrofon aksesnya ada? Oh, ada tetap. Kalau di A-series, itu cuma ada toggle buat mikrofon akses doang ya. Kamera akses nggak bisa dimatiin. Kalau di Samsung S-series bisa nih. Tuh. Mikrofon dan kamera bisa dimatiin. Buat yang concern banget masalah privacy ya. Oke, apalagi? Kalau bloatware bawaan sih udah biasa Samsung mah. Dari Samsung ada banyak, kemudian dari Microsoft ada 4 yang wajib ini. Office, OneDrive, LinkedIn, Outlook. Kemudian ada Netflix, Facebook, Spotify. Ini 3. S-Lime, AppStation, sama Smart Tutor itu baru akan di-download nanti kalau sudah connect Wi-Fi. Teman-teman ada yang udah punya pengalaman pakai smartphone ini, boleh komen. Gimana pengalamannya sejauh ini? Betah nggak? Atau bikin berpaling atau malah bikin stay terus di smartphone ini? Ya, ini dia Samsung Galaxy S21 FE yang tadi unboxingnya sempat saya lakukan dengan mikrofon mati ternyata ya. Jadi mau nggak mau saya ulang dengan ya mungkin rada aneh tadi openingnya jadinya. Mana tadi anak saya masuk lagi lagi unboxing. Jadi ya gitulah. Unboxing di tengah-tengah kesibukan jadi bapak rumah tangga menegangkan. Oke, saya mau pindahan dulu. Ini mau saya reset lagi karena buat pindahan WhatsApp dari iPhone ke Samsung itu harus dalam keadaan fresh ya. Jadi harus di reset factory dulu, baru pakai smart switch-nya dari situ. Dan semoga bisa berhasil semua data WhatsApp-nya pindah. Biar saya segera balik lagi ke Android ya. Tapi ini belum bisa saya lepas karena masih punya utang video sama mikrofon yang khusus buat iPhone ini. Sama ada ini nih. Bentar, saya mau tunjukin sedikit. Ini ada skin yang buat iPhone 13. Mau saya bahas di Instagram. Keren nih kayaknya. Oke lah, bocorannya udah, unboxingnya sudah. Terima kasih sudah menemani saya unboxing smartphone baru saya yang seperti biasa, beli telat lebih hemat. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak. Semoga harimu bahagia dan menyenangkan. Jangan lupa bersyukur ya, biar hal itu lebih mudah terjadi. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.